Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sri Effendi. Saya dari kelas 21 DM1. NIM saya 215280001. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari dosen pengantar ilmu ekonomi, yaitu Bapak Muhammad Ikhwan MPD. Ada 7 pertanyaan. Soal yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu terkaitan dengan mekanisme kerja ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro sering diterapkan dalam analisis target, mulai dari target kebijaksanaan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan neraca, pembayaran, dan masih banyak lainnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan permasalahan makro. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum atau penurunan secara nilai uang terhadap mata uang asing. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, yaitu permasalahan pertumbuhan perekonomian ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Nomor 3, tingkatan pengangguran, yaitu jumlah angkatan kerja yang belum bekerja hingga menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan kebijakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah mendorongkan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial. Yang kedua yaitu mendorong perkembangan sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM di Jawa Barat. Yang keempat yaitu meningkatkan nilai tambah hasil pertumbuhan petani. Yang kelima yaitu mengembangkan dinasti unggul para wisata temanis, yaitu wisata bahari, wisata sarjana, religis, dan tradisi seni budaya atau sastra desa wisata. Soal yang keempat yaitu menjelaskan dan mengilustrasikan komponen ekonomi makro, yaitu ekonomi makro menganalisis perubahan ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Hal ini berkaitan dengan permasalahan, permintaan, dan penawaran target secara pendapatan nasional, pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran internasional. Hal yang kelima yaitu menjelaskan mengilustrasikan ekspansi. Ekspansi adalah suatu tingkatan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa juga menjadi lebih luas. Hal yang keenam yaitu menjelaskan dan mengilustrasikan kontraksi. Kontraksi ekonomi artinya adalah penurunan ekonomi dilihat dari tingkatan pertumbuhan PDB. Bila dinyatakan terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia di Q2 tahun 2020 sebesar minus 5,32%, maka artinya perekonomian di Indonesia di Q2 tahun 2020 bila dibandingkan Q2 tahun 2019 adalah minus 5,32%. Soal yang ketujuh yaitu menjelaskan dengan mengidentifikasikan konsep agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah nilai keseluruhan permintaan pada jenis barang atau jasa
yang dibuat dalam suatu periode baru. Agregat supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka waktu, tetap harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizontal waktunya. Segitu aja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kecepatan atau gimana pun mohon dimaafkan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jawab. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.